Jadi waktu aku hamil itu si mantan tuh pernah ada ketahuan micro cheating atau apalah ya. Gue tuh lagi hamil, aku ngomong gitu kan. Enggak, demi Allah, pokoknya kalau aku ngelakuin itu anak kita Down syndrome. Kalau misalkan tahu nikah kayak gini sama punya anak Down syndrome gini, aku lebih pilih gak nikah deh sama gak punya anak. Terus dia ngomong kayak gini, kata ibu, jangan bilang-bilang tetangga ya, Fatih nih kayak gini. Jadi anaknya nurut banget dengan orang tuanya? Iya, nurut banget. Disetir orang tuanya? Iya, kan yang aku sedihin banget waktu itu ibunya, dia nyalain aku. Terus aku disuruh minta maaf, si mantan suami udah sujud-sujud gitu sama ibunya. Dia sujud-sujud? Iya, kayak maafin ya Bu, gara-gara kita punya salah, anak kita jadi kayak gini. Hai Fatih. Halo dong. Fatih ya namanya ya? Iya, Al-Fatih. Wih, bagus sekali namanya. Hai iya. Fatih. Tuh. Fatih. Agak bisa kurang fokus ya. Oh, oke. Tapi bisa komunikasi? Komunikasi saat ini belum sih dok. Dia belum bisa ngomong yang lancar gitu. Cuman kalau untuk nunjukin dia mau apa udah bisa. Jalan bisa? Jalan bisa. Jalan bisa, lari bisa? Lari bisa. Bicara aja? Bicara aja. Ini mohon maaf ya, sindrom Down? Sindrom Down. Mohon maaf ya, tapi ganteng ya? Masya Allah. Kata di komentar-komentar ganteng ya? Kayak Cindo ya katanya. Apakah ini sindrom Down terganteng? Sama aja sih ya. Tapi sindrom Down bener ya? Sindrom Down. Udah pernah dicek kromosom juga sih. Oh iya? Udah. Hai Fatih. Halo. Hai sayang. Tuh. Halo Fatih. Om Dokter. Tos dulu lah, tos dulu kita. Tos dulu. Tos gimana? Tos dulu, bisa nggak tos? Tos. Ganteng. Kesehariannya kayak gimana nih? Iya, dia main sama adiknya. Dia kan dia punya adik ya, perempuan. Iya. Katanya ditinggal oleh suami? Maksudnya pas pertama. Mohon maaf, ini lagi hamil? Iya, sama suami aku yang sekarang. Oh, oke. Nggak mungkin kan aku hamil tiba-tiba nikah lagi. Iya. Soalnya aku tuh dikasih info staf aku, katanya dok ini ada orangnya, anaknya sindrom Down tapi ganteng, katanya kita sekaligus mau bawa tentang disabilitas gitu kan. Tapi sampai ditinggal suami loh dok, kesian banget. Pas datang ke sini, kok hamil ya gue bilang. Itu banyak yang netizen tuh banyak yang nggak paham. Aku sekalian pengen bilangin, hamil aku yang sekarang itu ya sama suami yang sekarang. Bapak yang berbeda ya? Iya, bapak yang berbeda. Oh, berarti sekarang sudah bahagia? Udah, sudah bahagia. Oke. Fatih kalau capek boleh di sebelah sana aja nggak apa-apa Fatih. Nanti Om panggil lagi ya kalau panggil Fatih ya. Oke Om Dokter. Bye-bye Fatih. Bye-bye. Tapi Fatih anak pertama? Anak pertama. Anak pertama. Anak pertama. Oke. Dari awal sudah diketahui bahwa Fatih itu ada sindrom Down? Enggak ya? Jadi emang surprise aja sih. Kayak yang aku pernah cerita sebelum-sebelumnya ya. Surprise aja. Jadi taunya itu beneran pas abis lahir. Padahal pas waktu hamil dia itu, namanya hamil anak pertama ya dok, kita kan euforia ya, seneng ya. Nggak mungkin nggak, ya? Iya dijagain banget. Aku nggak pernah naik motor, nggak mau kena asap kendaraan, bener-bener yang, oh anak pertama nih. Terus juga cek dokter juga nggak mau yang sembarangan, pasti aku cari, oh yang terbaik, semuanya tuh yang terbaik. Nggak cuma satu dokter, 3 dokter sekalian gitu kan. Oh cek dokter ini. Pokoknya bener-bener kasih yang terbaik deh anak pertama. Cuman ya emang surprise aja, ketahuannya pas lahir. Oh ketahuannya pas lahir? Tapi pas lahir langsung kelihatan? Pas lahir dokter langsung bilang, jadi kan aku sesar ya, sesar di 36 minggu, karena emang ada masalah juga, waktu itu tali pusatnya pendek. Iya, terus sama dia itu kan ketuban aku tuh banyak kan, polyhydramnion lah atau gimana, aku nggak ngerti. Terus jadi pas di dalam perut itu dia udah hampir kehilangan detak jantung, pokoknya udah di CTG berkali-kali, kok nggak jelas gitu kan, Bu, ini aja langsung sitok, iya langsung sesar. Ya udah kan, sesar, terus abis itu pas lahir, shock juga kan, biasa kan kalau lahir itu kan anak kan kita dikasihkan dok sama dokter kan kayak, nih Bu IMD gitu kan, nyusuin. Kok nggak dikasih-kasih, aku pas sesar tuh kayak mikir, sebenarnya Bu anaknya diobservasi dulu, oh iya dikasih-kasih, aku lihat ada yang sesar juga, kok dia duluan yang dikasih, aku enggak. Udah tungguin, gak dikasih-kasih, pokoknya gak dikasih-kasih tuh dok, lama banget. Terus mungkin emang di sana bagusnya itu rumah sakitnya mungkin gak langsung, Bu anaknya dia pas lahir gitu kan, ibunya juga pasti bisa sesak nafas kan lagi sesar. Udah masuk ke ruangan rawat inapnya,
baru dikasih tahu, Bu, anaknya ada suspek Down syndrome kayak gitu. Hah, aku tuh di situ gak tahu Down syndrome apa, Dok. Karena aku tahu, tapi nggak yang sedetail itu taunya. Jadi bener-bener yang, hah, Down syndrome tuh apaan? Kok bisa tahu? Aku tuh mikirnya Down syndrome tuh sama autis sama awalnya, kayak kok bisa tahu? Denial, marah-marah lah segala macam, kayak enggak nih, nggak mungkin lah, kayak gitu. Awalnya tuh kayak gitu. Jadi nggak kaget juga kan dikasih tahu anaknya Down syndrome, ada suspek Down syndrome ya, Bu. Denial, marah, ngomong sama mama kan. Terus di situ mama kayak, apa sih Down syndrome tuh apa sih, Ca? Maaf ya, Dok, kayak idiot ya, kayak gitu, maaf ya, kayak karena kita nggak tahu Down syndrome tuh apa. Nggak mungkin lah, enak aja kayak gitu, cucu mau makan pasti gitu ya, cucu gue kayak gini-gini, nggak mungkin. Terus ya pasti ada fase denial. Tapi pas aku searching, oh Down syndrome tuh ternyata kelainan genetik. Pantesan dia tuh bisa diketahuinya dari lahir tuh udah ketahuan, beda sama autis kan, Dok. Autis itu kan perilaku kan, kalau aku nggak salah. Terus ya udah setelah itu dikasih tahu, ya udah tuh shock kan, nangis tuh udah benar-benar nangis, pecah banget nangisnya, takut juga kayak, aduh gimana nih ngadepin orang-orang tuh nanti maksudnya mau ngomong apa kayak gitu kan, maksudnya kalau ditanya sama orang gimana ya ngadepinnya, takut kan, Dok, apalagi kan aku ibunya di situ, usia aku masih 21 tahun lagi kan, benar-benar masih muda banget, banyak ragu deh pokoknya bisa nggak ya. Kayak gitu awalnya. Itu belum ketemu dengan Fatih ya? Belum Ketemu dengan Fatih ya? Kondisinya belum. Suami pada waktu itu ada dampingin? Ada mantan dampingin. Mantan suami ya? Mantan, tapi ini masih hidup ya? Masih hidup. Diduga masih hidup? Iya, diduga masih hidup. Ya? Dampingin nggak? Dampingnya ada. Beliau responnya apa pada waktu itu? Kamu pasti nangis dong? Nangis. Cemas, nangis gitu ya? Suami? Dia juga awalnya dia ngomong kan kayak, iya nih kata dokternya kayak gini, tapi kayaknya enggak deh kayak gitu kan. Terus aku mikir, oh iya kayaknya enggak deh, karena kan dia ngomong gitu kan, kayaknya enggak deh. Aku pikir dia lebih ngerti gitu kan. Oh ya udah enggak. Terus kita ya udah, terus biasa aja. Terus nggak lama dokter spesialis jantung anak datang ke ruangan aku. Bu, anaknya kita cek jantung ya. Kan aku bingung ya, Dok, kok bawa ke jantung, udah Down syndrome aja, gak usah ada sakit jantung atau lain-lain. Aku maunya gitu, harapan aku kan. Gak usah, Dok, aku kan takut ya, maksudnya takut dia apain gitu kan. Enggak, Bu, ini kita kayak di echo gitu, namanya echo deh kalau aku nggak salah. Di echo doang kok, Bu, dicek. Terus pas udah dicek sama dokternya, terus beliau bilang, Bu, anaknya bocor 3 jantung. Iya, karena memang aku kasih tahu dulu ya, karena memang biasanya Down syndrome itu disertai dengan penyakit penyerta lain biasanya. Dan yang paling sering itu adalah di jantung sebenarnya. Iya. Dan ada bocor 3 tempat. Iya, 3 tempat nih, Bu, kayak gitu. Ini kondisi kayak gini mah jarang banget, Bu. Dokter kan aku makin stres ya, Dok, kayak jarang banget, Bu. 1/10.000 apa 1.000 aku lupa ya. 1/1000 lah. Hah? Kayak aku pikir, ya kecil banget dong harapannya gitu loh. Maksudnya aku ngerasa udah hopeless banget ya, Dok, ya, kayak ya kecil banget dong harapannya. Terus iya, Bu, cuman ini kita cek lagi ya, Bu, kayak gitu, kita cek berkala. Maksudnya ini tuh karena nih anak tuh ada sesak sampai saturasinya tuh udah di 70 kayak gitu kan, ada sesak. Jadi kita cari tahu dulu, Bu, ini sesaknya dari si jantung, apa dari si paru, atau dari mana. Mungkin abis ini dokter paru ya, Bu, kesini. Wah, aku makin stres lagi kan, Dok. Apaan lagi nih kayak gitu kan, udah jantungnya masa parunya juga, mikir kayak gitu kan. Terus besok paginya kalau aku nggak salah, dokter parunya datang kan, ngomong juga, Bu, di parunya banyak apa sih kayak lendir gitu, aku nggak paham. Pokoknya ada itu tapi udah kita kasih antibiotik, Bu, ini udah mendingan, sesak nafasnya udah mendingan. Oh ya udah deh, tapi nggak ada gimana-gimana kan, karena kan aku awam kan, Dok, aku nggak paham. Oh iya nggak ada gimana-gimana kok katanya, cuma ada lendir tapi udah kita kasih antibiotik. Udah enak tuh nafasnya, Bu. Aku belum ketemu di situ posisinya. Satu kali pun belum pernah ketemu Fatih? Belum, karena kan dia di NISU. Iya, terus udah setelah itu sebenarnya aku juga belum bisa jalan kan, Dok, kan karena abis pasca SC kan, belum bisa jalan. Waktu itu belum ada kayak sekarang eras itu. Terus jadi masih yang kayak 2 hari tuh atau 3 hari baru dibolehin jalan. Udah deh, aku kayak nggak sabar kan, kayak udah deh pokoknya gue mau lihat nih anak gue tuh sebenarnya kayak gimana sih kondisinya, seserem yang ini nggak sih. Terus aku jalan aja paksain, Dok, itu pokoknya jahitan masih sakit banget kan, nggak boleh tuh sama suster. Enggak, Dok, saya mau lihat doang. Udah, terus buka pintu, wah udah alat semua, Dok.
udah bener-bener alat semua. Di situ tuh bener-bener yang gak bisa ngomong sama dokter, ada dokter anak kebetulan kan di situ lagi observasi. Udah gak bisa ngomong, aku tuh cuman duduk doang, gak bisa ngomong apa-apa, liatin dia rebahan. Pokoknya banyak banget alat-alat gitu kan, cuma liatin dia rebahan, duduk doang. Terus kakak aku tiba-tiba datang, kakak pertama aku kayak, dok saya yang dampingin ya karena ibunya nih mungkin kaget kayak gitu. Anak ini kenapa? Diceritain sama dokter. Ini Bu ada suspek Down syndrome, terus ada penyakit jantung bawaan juga, terus ada kelainan paru juga kayak gitu kan. Bukan kelainan sih, kayak lendir itu. Terus kita tuh pokoknya ada sepsis juga deh kalau aku nggak salah. Terus tapi udah kita kasih pengobatan Bu, udah dicek juga untuk jantung, kita juga udah dikasih resep obat nih sama dokter spesialis jantungnya. Terus sekarang apa yang harus dilakuin katanya? Ya kita berdoa dan berjuang kayak gitu. Si ibu harus kasih ASI kayak gitu kan, kasih ASI karena menurut saya itu makanan terbaik dia saat ini. Terus aku kan juga belum ngerti per-ASI-ASIan gitu kan dok, kayak ngerti tapi maksudku ini gimana cara nyusuin atau gimana aku nggak ngerti kan. Oh akhirnya bisa tuh dipumping, dikasih minum ke si anak membaik. Maksud aku kayak oh berarti dia, maksudnya terus dokter bilang tuh kan Bu, dokter semangatin aku kan di situ. Tuh kan Bu, dia berarti butuh ini. Aku makin semangat dong, pumping ASI aku kasih terus. Akhirnya berangsur membaik, kayak gitu sih. Oke, kalau respon suami sendiri kayak gimana? Bisa suami ninggalin ini ninggalin ini karena perselingkuhan, karena apa ini? Tunggu, sebenarnya gini, jadi awal pas dia lahir, aku sebenarnya nggak mau bahas ke sana-sana terlalu dalam ya, karena aku menghargai suami aku sekarang juga. Cuman waktu itu gongnya banget tuh pas dia lahir. Maaf banget ya dok, aku tuh sebenarnya nggak mau gibah dan ini udah berlalu, udah aku maafkan, udah selesai kayak gitu ya pikirku. Support ada, cuman yang aku sedihin banget waktu itu ibunya. Sedih banget aku sama responnya, kayak dia nggak mau, pertama pokoknya dia beliau nyampe, nggak mau naik ke atas, dia nyalain aku. Kayak misalkan, ini pasti ibunya nih, aku maksudnya, mamanya nih nggak nurut nih waktu hamil dibilangin jangan kayak gini, jangan kayak gitu, jangan begadang, jangan ini, kayak gitu. Pokoknya nyalahin yang terus aku disuruh minta maaf, kayak terus disuruh minta maaf kan ke bawah. Aku bilang ke bawah sama si mantan suami aku kan kayak temuin. Kamu disuruh minta maaf ke mantan suami? Enggak, ke mama, ibu mertua aku. mantan mama mertua. Mantan mama mertua. Disuruh minta maaf, aku bilang minta maaf buat apa? Aku bingung ya. Apa maksudnya, kenapa? Gue ini juga lagi sedih loh, bukannya maksudnya gue ini ibunya, anak terakhir kayak gini, iya pasti sedih, semuanya sedih. Tapi gue juga di sini sedih banget, bukan yang paling sedih bahkan. Iya, gue tuh yang paling sedih, gue yang akan mikirin kalau dia sakit itu pasti gue yang paling sedih. Perkembangan dia semuanya itu pasti gue nih yang paling sedih kayak gitu kan. Disuruh minta maaf ke mantan mama mertua. Iya. Jadi kita buat anak itu untuk dia ya. Oke. Kayak gitu, disuruh minta maaf. Kamu datang minta maaf? Gak bisa jalan kan dok, maksudnya masih sakit banget kan. Dia gak mau naik ya? Gak mau, awalnya pokoknya makan di bawah. Terus yaudah deh, aku bujuk deh katanya gitu, biar ibunya naik. Akhirnya mau naik, dijutekin kan, didiemin. Aku bingung juga kan dok, kenapa ya? Kayak gitu kan, maksudnya bingung kok kayak gini sih responnya. Aku tuh harapan aku saat itu mereka menenangkan. Iya, menenangkan. Gue ini ibunya, gue paling sedih. Ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti kan semua ini kan dari Allah semuanya. Iya. Semuanya itu pasti ada pesan tersembunyi. Harusnya kayak gitu ya. Yang pengen aku tuh kayak gitu, bukannya kayak menguatkan kita. Iya, bukannya disuruh. Terus aku lihat si mantan suami udah sujud-sujud gitu sama ibunya. Dia sujud-sujud? Iya, kayak maafin ya Bu, kayak gini-gini, mungkin gara-gara kita punya salah, anak kita jadi kayak gini. Terus aku bilang, ini tuh bukan faktor itu atau gimana-gimana, kita berbuat baik kok sama beliau gitu kan, gak ada gimana-gimana. Menurut aku ini random dikasih aja, random dikasih spesial, tapi aku susah ngungkapinnya di situ. Tapi aku yang, terus aku juga kan, ya minta maaf ya Bu, mungkin dulu pas hamil dibilangin gak nurut atau apa, ya aku tetap lakuin yang dia suruh kan. Udah terus, beliau pulang. Terus mamaku datang. Nah, yang aku pengen lihat itu respon si mamaku nih. Mamaku tuh cuma datang kayak, kalau misalkan kamu yang dikasih berarti kamu yang kuat. Mama cuman kayak gitu kan, berarti kamu yang kuat. Terus kan aku bilang, Mama malu gak sih Ma kalau misalkan punya cucu kayak gini? Karena aku pikir jangan-jangan ini malu ya yang sebelah. Terus Mama malu gak Ma kalau punya cucu kayak gini? Apa Cica perlu
pindah mah yang jauh kayak gitu ke Bandung atau kemana biar nanti saudara-saudara tuh nggak banyak nanya deh ke mama atau gimana. Terus mama tuh kayak malu kayak gitu kan. Kalau kamu memang gak sayang udah buat mama aja deh. Mama kayak gitu malah seneng gitu Dok, kayak enggak lah mama gak malu. Ini kan cucu mama juga kayak gitu yang support yang aku pengen kayak gitu kan. Oh ternyata enggak kok, pikiran gue aja nih yang terlalu buruk sebelumnya, kayak nganggepnya takutnya tuh kakek neneknya tuh pada malu atau gimana, atau misalkan namanya kita kan, maksudnya aku punya ponakan lain juga kan, kumpul atau gimana anak aku tuh yang paling gak disayang atau gak dilihat gitu. Ternyata enggak Dok, mamaku tuh nerima banget, diurusin, bener-bener anak aku diurusin sampai ikut begadang-begadang, bantuin kasih susu atau kasih obatnya, karena obatnya harus tepat waktu kan, yang obat jantung harus jam 6 pagi pokoknya dikasih. Itu kita bener-bener, mama tuh bener-bener yang segitunya banget kan waktu itu. Terus aku kayak, oh alhamdulillah deh, mama nih masih mau kayak gitu kan, maksudnya masih ada semangat nih gue nih, nggak yang patah banget kayak gitu. Dari suami sempat ada ngomong katanya mending nggak punya anak aja. Ada sempat, sebenarnya omongan itu terjadi waktu si anak kedua udah lahir. Oh kamu punya 2 anak dari suami pertama. Jadi emang kenapa deket banget kan, dia sama adiknya deket banget Dok. Jaraknya tuh cuma 18 bulan kan. Kenapa deket banget? Emang waktu itu dokter kandungan aku sama dokter anak tuh dia kayak sepakat kayaknya bagus deh kalau misalkan si Fatih ini punya adik jarak dekat. Jadi dia berkembang bareng, dia tumbuh bareng, saling contoh mencontoh kayak gitu. Terus aku pikir, oh iya juga ya, boleh juga gitu kan. Kenapa enggak? Dan ternyata emang bener sih, sekarang dia saling contoh-mencontoh, terus juga berkembang bareng. Misalkan si adik bisa ini nih, oh abangnya ngikutin, kayak gitu. Oke. Tapi pernah ke-spill dari mulut suami, mantan suami seperti itu? Pernah. Jadi waktu itu keadaannya tuh pokoknya malam deh. Aku ingat banget itu malam, tengah malam. Ini udah pada tidur anak-anak berdua, yang namanya kita kan dulu ngobrol kan ya, anak tidur atau apa. Terus tiba-tiba dia kayak lagi capek atau apa, ngomong kayak gitu. Kalau misalkan tahu nikah kayak gini sama punya anak Down syndrome gini, tahu gitu beneran deh. Aku lebih pilih gak nikah deh sama gak punya anak. Loh kan aku kaget ya Dok. Hah? Bener nih gitu loh, maksudnya bener nih. Lu tuh menyesali yang udah terjadi tuh bener. Kenapa enggak kita tuh bahasnya yang nanti kalau anak gede kayak gini ya, atau misalkan si adik gede kayak gini ya, kok lu jadi menyesali, jadi kayak tahu gitu kayak gitu loh Dok. Jadi tuh responnya dia kayak gitu, tiba-tiba aja kayak gitu. Ya aku kan kaget ya. Udah, pokoknya aku nggak dengerin banget, tapi emang itu yang kata-kata dia yang paling nggak bisa aku lupa tuh itu. Oke, tapi pas pulang dari rumah sakit, penerimaan Fatih sendiri bagaimana? Kalau kamunya bagaimana? Kamunya dulu deh. Akunya pasti denial dulu. Jadi waktu itu tes kromosomnya dia itu sebulannya baru keluar hasilnya. Jadi nggak langsung kan. Jadi lahir, cek kromosom, terus keluarnya itu sebulan kemudian. Dia itu lahir waktu itu 22 Juli 2020. Kebetulan keluarnya itu pas ulang tahun aku 21 Agustus. Jadi bener-bener yang kayak pas aku ke rumah sakit, buka kan hasilnya. Oh ada nih bener kan, karyotype with trisomy 21 kayak gitu-gitu. Terus aku lihat, ini maksudnya apa ya Dok? Iya ini anak ibu tuh bener kayak gitu kan. Iya, Down syndrome. Tapi sekarang kita fokus ke ini ya Bu, kesehatannya, ke tumbuh kembang gitu-gitu. Aku tuh nggak pakai lama, dokter bilang saya ngomong aku udah keluar, udah nangis, udah kejar. Pasti denial ya. Menurut aku denialnya tuh bener, walaupun waktu itu aku udah tahu nih, orang tua aku tuh pasti nerima apapun keadaannya Fatih. Tapi tetap aja kayak, ya gagal banget dong gue kayak gitu. Kok gue jadi ibu gagal banget sih, udah segala macam deh Dok. Terus aku waktu itu keadaannya lagi nyetir, kan aku ngambil hasil kan lagi nyetir mobil. Tabrakin aja kali ya. Udah mikir kayak gitu Dok. Iya kayak gue tabrakin aja kali ya. Udah yang nyetir tuh udah ugal-ugalan. Udah yang ke kanan ke kiri sengaja-ngajain aku deket-deket truk. Kayak udah tabrak gue aja deh, udah deh. Kayak gitu. Udah deh gue selesai aja deh kayak gitu rasanya. Aisyah aku pengen tanya. Kamu kan ada rasa kayak tidak menerima ya. Tidak menerima ini karena mungkin jujur pada diri sendiri dulu itu yang paling bagus ya. Walaupun kan pada endingnya, pada akhirnya kan kamu bisa menerima ya. Tapi aku pengen tahu apa yang dirasakan seseorang yang mungkin memiliki anak yang spesial. Kan nggak semuanya juga langsung terima ya. Ada yang bisa langsung terima, ada yang nggak bisa langsung terima ya. Aku juga kebetulan dapat anak yang spesial. Anakku yang ketiga itu autism.
Oh, autism. Bagiku, aku malah bilang dengan istri, ya udah kita yang terbaik untuk anak kita. Kita kasih sekolah yang terbaik, kita kasih terapi yang terbaik. Kalau dia sembuh, ya oke. Yeah. Aku senang dan dia tetap anak kesayanganku. Nggak sembuh juga, ya enggak, dia tetap anakku ya, kayak gitu Bu ya. Betul. Bagiku nggak jadi masalah juga kayak gitu, dan nggak menjadi bebanku juga. Bagiku dia tetap salah satu anak kesayanganku, anak yang ku sayang, anak yang ku sayang. Aku sih gampang bisa nerima ya, tapi nggak semua orang kan seperti itu. Ada yang mungkin nggak terima. Tapi kamu sendiri kan sempat nggak mau terima, bahkan kamu sempat mau numburin mobil kamu ke. Sebenarnya apa yang terjadi? Kamu malu kepada diri kamu sendiri, malu kepada orang tua, atau apa sih? Kalau waktu itu perasaan aku bukan malu sih dok. Aku lebih kayak gagal ngerasanya. Oh, gue gagal nih kayak gitu. Karena kan sempat ada tragedi yang aku disalahin itu, oh nggak nurut nih gara-gara begadang atau apa. Aku tuh mikir kayak, emang bener ya gara-gara waktu itu nyari-nyari gitu dok. Gara-gara waktu itu aku begadang. Terus emang bener ya gara-gara waktu itu, maaf ya dok, maaf banget. Jadi waktu aku hamil itu aku nggak mau bahas masa lalu nih, sebenarnya udah capek banget juga ya. Maksudnya udah clear dari 2023 itu. Tapi waktu itu di situ si mantan tuh pernah ada ngomong kayak gini. Kan aku kan dia maksudnya sempat kayak ketahuan micro cheating atau apalah ya. Terus aku bilang, jangan gitu dong, gue nanti tuh stres. Gue tuh lagi hamil, aku ngomong gitu kan. Enggak, demi Allah, pokoknya kalau aku ngelakuin itu anak kita Down syndrome. Iya, dia sempat ada ngomong kayak gitu. Nah di situ aku mikir, apakah jangan-jangan bahasa itu ya? Kayak gitu, kayak jadinya tuh cari-cari kesalahan, cari-cari alasannya, padahal sebenarnya nggak ada alasannya kan. Dikasih ya emang karena hadiah menurut aku, emang karena mungkin aku yang mampu kayak gitu. Oke, karena beban pikiran itu buat kamu jadi stres sendiri. Ngebludak deh. Ngerasa bersalah kepada diri sendiri ngerasa bersalah. Coba waktu itu nggak usah aku tanya sampai dia ngucap kayak gini. Coba waktu itu aku nggak tidurnya, aku nggak begadang. Iya, gitu coba ya. Aku nggak begadang. Coba kayak gini, coba kayak gitu. Coba aku jemur pagi atau apa kayak gitu loh dok. Yang aku rasa, yang aku salahin tuh itu kayak gitu. Sampai waktu itu aku dikasih tahu sama temen aku ya, sama Kak Yeni, ada namanya. Kak Yeni tuh bilang kayak, Dek, pokoknya di situ aku belum kenal. Jadi ada ibu-ibu yang punya sama kayak Fatih, dia mencoba kontak aku. Beliau bilang, Dek, Down syndrome itu terjadi karena random kok, bukan terjadi karena ini. Karena kan aku kan sempat curhat sama Kak Yeni ini. Terjadinya karena random, bukan karena kamu tuh punya dosa lah, atau misalkan karena kayak gini. Azab. Iya, azab, atau yang kayak orang-orang bilang karma lah. Guna-guna. Iya. Terus dirukiah nanti. Udah kan dok kayak gitu. Terus nah dari situ tuh aku kayak, ternyata pas aku cari-cari lagi, ternyata tuh Down syndrome tuh terjadi secara random, acak aja. Terjadi secara acak kayak gitu kan, bukan yang vitaminnya nggak bagus berarti atau apa kayak gitu. Mungkin emang ibu hamil perlu asam folat kan, benar kan dok ya. Asam folat, DHA, lain-lain, dan itu emang aku minum juga kan. Aku mikir apa yang waktu itu merek ini nggak cocok ya kayak gitu kan dok. Ternyata tuh katanya bukan. Banyak kok katanya orang-orang yang maksudnya yang dia itu bisa sampai ke rumah sakit mahal atau apa, tetap ngelahirin anak spesial, berarti kan bukan itu gitu kan. Oh iya juga ya, aku pikir-pikir. Oh make sense juga kayak gitu. Oke, tapi penerimaan kamu sendiri setelah tahu Fatih Down syndrome dan penerimaan mantan suami sendiri waktu ngebesarin Fatih bagaimana? Sebenarnya fine-fine aja ya dok, sampai lahir anak kedua pokoknya. Pokoknya fine-fine aja kok, maksudnya nggak ada yang gimana-gimana. Terus dia, jadi waktu itu pas dia lahir itu, aku juga sempat agak kaget. Jadi waktu itu si mantan aku ya ngomong kayak gini, kata ibu, katanya gitu kan, jangan bilang-bilang tetangga ya, Fatih nih kayak gini, kayak gitu. Terus aku bilang, kenapa emangnya, nanti tetangga mau ngomong apaan? Kayak gitu kan aku kaget ya. Terus aku pikir kayak maksudnya gimana sih, maksudnya kenapa nggak boleh? Padahal kan aku tuh pengen kan kayak misalkan aib keluarga ya? Iya, kan ada yang datang, kenapa kemarin kok lama di rumah sakit? Nah aku jadi nggak bisa jawab. Padahal aku tuh pengen bilang, iya kondisinya kayak gini. Namanya tetangga kan, isinya apalagi tetangganya keluarga semua kan. Ini ditutupin. Gitu. Ini anaknya ini ya, nurut banget dengan orang tuanya? Iya, nurut banget. Jadi kayak yang kayak gitu. Terus disetir orang tuanya? Iya. Masih dapat duit dari orang tua? Enggak. Terus setelah itu udahlah, ya udah aku pikir, ya udah. Diam tuh, pokoknya diam-diam, nggak pernah ngomong, nggak pernah apa-apa. Sampai waktu
pisah aku baru berani ngomong ke tetangga. Fatih itu tuh sebenarnya kondisinya kayak gini gitu. Oh iya? Iya. Berarti sampai kamu pisah dengan mantan suami baru ngomong. Iya, Fatih itu sebenarnya kondisinya kayak gini, bukan nggak mau bawa keluar, bukan nggak mau apa-apa gitu. Tapi sepanjang waktu membesarkan Fatih sendiri sampai adiknya lahir, bapak mantan suami kamu sayang dengan Fatih? Dibilang sayang Dok, namanya ya ayah ke anak pasti sayang ya. Sayang, cuman tapi malu. Aku nggak tahu ya posisinya dia malu atau enggak atau gimana, pokoknya sama tetangga-tetangga tuh jangan deh, katanya kayak gitu. Jangan banyak cerita deh soal kondisi ini anak. Nah, karena aku juga bingung alasannya kenapa. Mungkin dia ada alasan tersendiri yang aku sampai sekarang nggak tahu. Tapi maksudnya waktu itu sempat, pokoknya waktu dia umur 1 tahun lebih deh kalau nggak salah. Apa mau 2 tahun, adiknya baru lahir. Beberapa bulan aku tuh baru main TikTok kan Dok. Aku bikin VT lah tentang dia, Ini masih dengan suami yang lama? Masih. Oke. Adiknya baru lahir. Tetangga jangan dikasih tahu, tapi buat VT TikTok ya. Iya. Anda luar biasa. Aku juga nggak sangka bakal FYP banget waktu itu Dok. Jadi waktu itu aku pikirnya kayak, ya namanya ibu, kita kan suka bikin video bareng anak kan ya. Namanya juga ibu-ibu, bikin video bareng anak atau apa, FYP Dok. 3 juta viewers. Terus dari situ, ya udah dari situ udah mulai deh tuh banyak selisih kayak gitu, banyak yang omongan-omongan, pokoknya cekcoknya tuh udah mulai banyak dari situ. Dengan mantan suami? Iya, dari awal aku tuh bikin VT itu. Kenapa? Aku nggak ngerti ya, katanya dia kan jadi repot kalau misalkan banyak yang nanya gini-gini, pokoknya dia punya alasan tersendiri deh yang aku tuh sampai sekarang nggak ngerti kenapa. Gitu, kenapa sih lu tuh gak boleh ngomong ke tetangga-tetangga tuh, emang kenapa nih tetangga-tetangga? Udah kan, terus ya udah dari situ udah mulai cekcok nggak jelas ya sampai kata-kata itu keluar gitu loh. Maksud aku udah kadung di VT begini ya udah deh kayak gitu loh Dok. Maksud aku kata-kata apa keluar? Yang kata-kata yang itu, mending nggak punya anak. Iya, mending nggak usah nikah dan itu yang nyebabin kalian berpisah. Bukan itu tuh maksud aku tuh gimana ya Dok, namanya kita juga seorang ibu ya, aku tuh bukan yang kayak tipe yang kesinggungan ini dikit minta pisah kayak gini-gini, enggak juga. Jadi emang ada hal lainnya deh menurut aku yang nggak perlu aku bahas. Ada hal lainnya yang emang nggak bisa gitu loh, nggak bisa. Terus juga nggak bisa nih anak gue tuh berkembang dikurung begini tuh nggak bisa. Dia tuh mesti yang keluar main, atau misalkan ada anak tetangga atau apa, dia harus ada di sana gitu loh Dok. Aku tuh berharapnya gitu. Dan itu yang buat kamu minta pisah berarti kamu? Iya. Kamunya yang minta pisah? Kita berdua sama-sama. Kayaknya nggak bisa deh, kayak gitu loh. Apa yang memutuskan kamu untuk mengkontenin Fatih? Kan bagaimanapun juga kan ya Fatih punya kekurangan ya. Kenapa kamu mau kontenin beliau? Ke si Fatih ini, kenapa aku mau? Aku tuh lebih awal niat aku tuh edukasi sih. Karena waktu itu sedikit banget, aku pun waktu Fatih lahir cari-cari anak Down syndrome tuh, kalau aku cari di IG, malah pertama kali tuh aku pikir jangan-jangan di Indonesia anak gue doang nih yang Down syndrome. Kayak gitu, karena saking sedikitnya Dok, saking sedikitnya. Terus banyak orang tuh yang gak berani expose anaknya karena mungkin ya sama yang aku alami juga atau gimana, aku gak ngerti. Pokoknya banyak kisah yang hampir sama kayak aku. Terus waktu itu sempat aku ini, banyak kok ibu-ibu yang relate, banyak kok ibu-ibu yang sama nih kayak aku. Akhirnya kita bisa sharing, bisa tukar pikiran, cerita anak kamu usia segini udah bisa apa, kayak gitu. Itu loh yang aku perluin. Dan saling menguatkan satu sama lain. Iya, dan saling menguatkan satu sama lain. Akhirnya kan kita jadi kayak cerita-cerita kan, anak kita bisa ini, anak kita bisa ini. Jadi saling kuat aja, terus kita bukber bareng atau apa, bawa anak-anaknya, terus kayak iya ya bisa kayak gini, kayak gitu loh. Ngebanggain diri sendiri aja sih Dok. Iya. Saya saling menguatkan, saling memberikan semangat satu sama lain. Ya. Bagus banget itu. Banyak sih pasti yang Down syndrome, tapi mungkin nggak dikontenin kan. Mungkin beberapa dari mereka juga masih malu mungkin kan. Tapi bagus sih kalau tujuannya adalah edukasi, itu bagus banget. Tantangannya sendiri dalam besarin anak Down syndrome apa sih? Kalau menurut aku tuh sebenarnya anak kayak gini tuh kan gampang-gampang aja ya Dok ya. Maksudnya bukan nggak gampang-gampang aja, gampang-gampang susah. Susahnya itu mungkin penyakit bawaan yang dia bawa itu. Kayak misalkan aku harus balik-balik rumah sakit. Di tahun pertama itu udah harus banget yang namanya bolak-balik rumah sakit itu menurut aku semua. Nggak semua ya, mungkin sebagian besar anak Down syndrome. Tahun pertama itu aku pernah dikasih tahu juga sama temen aku yang anaknya Down syndrome juga. Dia bilang tahun pertama itu ibaratnya tahun yang jatuh bangun.
pokoknya jatuh bangun si anak tuh bertahannya segimana. Karena banyak yang, maaf ya dok, banyak yang maksudnya meninggal gitu kan. Karena memang Down syndrome biasanya disertai dengan penyakit penyerta lain. Iya, penyerta Dan lain. kalau penyakit penyertanya itu namanya penyakit kongenital. Penyakit kongenitalnya itu kalau ke jantung biasanya itu yang bisa menyebabkan meninggal biasanya. Bukan Down syndrome yang menyebabkan meninggal, tapi karena kongenital jantungnya yang biasanya menyebabkan meninggal biasanya. Iya, Gitu. banyak tuh yang yang usia 4-5 bulan kayak gitu. Dan itu emang bolak-baliknya tuh setiap hari tuh bisa kayak ketemu 2-3 spesialis gitu kan. Habis ketemu. Habis biaya ya? Iya, habis biaya juga. Karena kan nggak bisa asuransi kan dok ya. Habis biaya, habis waktu. Nggak bisa asuransi ya? Nggak bisa kan. Down syndrome nggak bisa asuransi Bisa ya? BPJS. Cuma kalau BPJS, ya begitu deh dok. Bukan aku ini ya, tapi maksudnya. Apa main cash, dengarkan baik-baik. Ya gimana mau lanjutkan? Maksudnya bagus juga. Fatih juga pemakai BPJS juga ya kalau Ranap. Tapi kalau misalkan kayak untuk cek-cek gitu, udah kita bawa anak-anaknya tantruman, ngantrinya berjam-jam yang sampai 6 jam yang kayak gitu-gitu, menurut aku udah deh kita mau nggak mau. Dan itu bukan aku doang, banyak juga ibu-ibu lainnya tuh yang merelakan itu. Maksudnya, tapi aku pengen tanya deh, kalau misalnya anak Down syndrome, perawatannya, pengobatannya aja 1 bulan berapa sih biasa habis itu? Pas ini bayar ya? Oh yang bayar ya, pas waktu dia sakit ya. Pokoknya 1-2 tahun, ke 3 tahun pertama tuh lumayan, karena kan ada vaksin. Vaksin aku tuh juga emang nggak dikasih gitu kan, aku kasih. Karena menurut aku ngebantu juga kan, jadi kalau sakit nggak parah-parah banget. Ada vaksin, terus cek jantung, kayak gitu-gitu tuh lumayan. Kisaran berapa sih sebulannya? Sebulan. Kalau sama rawat inap atau enggak? Enggak, sama... Emang dirawat inap ya? Rawat inap terus dok. Wow. Dia tuh 1-2 tahun sampai pertama. rawat inap ya? Pokoknya di 1 tahun itu, waktu itu aku belum ngerti BPJS juga ya. Udah punya, tapi aku belum ngerti cara pakainya. Di 1 tahun pertama itu, sekali dia rawat inap tuh bisa sampai 30-40. Dia baru rawat inap. 30-40, terus vaksin tuh di kisaran 1 jutaan lah ya, 1 jutaan. Terus belum cek tumbuh kembang, kita kan harus pakai ini kan, cek tumbuh kembang grafik, mereka kan beda kan soalnya, ke spesialis juga. Ya dokter sekali datang kita konsul 500-800 ribu lah, 500 ribu, 800 lah. Terus misalkan ada vitamin yang dikasih nih, untuk obat-obatannya kayak gitu-gitu sih. Terus apa lagi ya, terapinya. Terus apalagi banyak banget dok, pokoknya banyak banget, tapi rezekinya ada aja. Oh ya? Maksudnya kan aku juga bukan orang yang kaya banget atau orang kaya, enggak kan dok, biasa aja lah. Ada aja dok. Pokoknya bisa terpenuhi ya? Iya bisa terpenuhi. Okay. Dari mana asalnya kadang aku juga, kok ada aja sih gitu loh. Dari mana asalnya nggak tahu, ada aja. Kayak gitu. Menurut kamu pribadi, kenapa sih Tuhan mentitipkan Fatih ini ke Aisyah? Kalau menurut aku ya, mungkin karena aku kuat sih. Mungkin karena aku yang kuat untuk ngerawat anak spesial ini. Awalnya aku pikir banyak lah ya, maksudnya ibu-ibu yang lebih hebat dari aku tuh banyak banget. Tapi kenapa aku yang dikasih, mungkin aku kuat. Mungkin emang anak ini, ya emang dia memilih aku jadi ibunya gitu kan. Mungkin dia percaya pas ditanya kan, katanya kan kalau misalkan sebelum anak lahir itu ditanya 77 kali atau apa sih di agama Islam. Terus mungkin dia mengiyakan karena dia pikir ya udah ini dia memilih aku gitu loh dok, kalau menurut aku. Dan aku yang sanggup deh kayak gitu. Gitu deh pokoknya. Oke. Ini sekarang kamu sudah menikah lagi. Jadi ini anak yang ketiga. Anak yang ketiga. Keempat sih. Aku ada anak satu lagi yang dari suami aku bawa, tapi anak aku juga. Oh ada. Oh suamimu pernah menikah sebelumnya? Pernah menikah, punya anak. Pernah menikah dan punya anak, berarti 4 ya? Berarti 4. Terus pisahnya baik-baik akhirnya? Sama yang sebelumnya? Sebelumnya? Enggak baik-baik, ribut? Ribut sekampung deh pokoknya dok. Oh ribut sekampung? Nggak ada baik-baiknya sama sekali. Ya aku malas juga ya sebenarnya dok ya untuk ngegibahin itu lagi atau ada di posisi itu lagi. Karena udah aku maafin lah semuanya tuh selesai deh menurut aku. Pokoknya intinya waktu itu nggak baik-baik. Kenapa ini? Ini ada tulisan ketahuan selingkuh pakai micet. Ini bukan kata saya, ini tim kreatif terlalu kreatif. Iya, kayak terlalu kreatif deh. Tim kreatif terlalu kreatif. Ada, sumpah. Kalian jangan nyalain gue, viral nih.
Enggak Bu, ini bener ya. Baca ya nomor 17 ya, bukti ya. Enggak sih, sebenarnya aku bilang tadi itu kebanyakan micro cheating. Malah sadisnya lagi waktu itu nih, micro cheatingnya menurut aku paling sadis. Dia belum pulang nisu loh, Dok. Waktu itu dia baru lahir. Dia belum pulang nisu. Masih di dalam masih di nisu deh. Tapi aku udah pulang duluan kan, karena kan dia di nisu lumayan lama kan. Sekitar 10 hari. Aku pulang di hari keempat. 6 hari lah. Terus aku ke rumah mama dulu kan. Karena emang gak kuat, Dok, buat kayak lihat matahari aja takut bawanya kayak gitu. Jadi aku kayak lebih baik sama mama dulu deh. Enak kayak gitu. Di situ pokoknya nih anak belum pulang masih di nisu. Si dia tuh udah ketahuan enggak. Maksud aku, kok lu tega sih? Ketahuan apa sih? Mikro tuh apa? Gue baru pertama kali dengar mikro cheating. Gue taunya just cheating, selingkuh. Gue baru sekali mikro. Tuh yang kayak nano. Ganjen. Iya, jadi dia kayak punya mantan gitu ya. Aduh, aku males banget bahasa sebenarnya. Ya pokoknya dia kayak punya mantan gitu. Terus maaf ya, Dok, minta pap yang enggak deh pokoknya. Itu bukan Miko. Bukan ya. Iya, pokoknya itu ketahuan. Nggak ketahuan aku sih. Minta pap yang enggak dengan mantan itu Miko gimana sih? Jadi kalau selingkuh beneran apa itu namanya? Itu namanya sentimeter. Gokil juga. Bahasa Gen Z ya, mikro-mikroan. Iya. Udahlah pokoknya. Ketahuan itu? Nggak ketahuan, mantannya ngomong sama aku. Mantan? Terus aku bilang, gila kali ya. Mantannya ngomong apa? Suami lu nih minta pap gue nih. Kayak, maaf ya, nih sorry banget, ini udah kurang ajar loh menurut gue, gini. Dia ngechat kayak gini nih, kayak gitu. Terus aku, hah? Kaget kan, Dok? Ini anak lu belum pulang loh, lu sholat kayak doain kayak, maksud aku yang ya kita tuh mungkin lagi dikasih peringatan, jangan ngeyel dulu gitu loh. Mungkin nih gue punya dosa. Nafsu birahinya luar biasa bergelora. Iya pokoknya kayak gitu deh. Terus ya udah, tapi aku pikir ya udah. Cuman buat masalah pisahnya apa sebenarnya bukan masalah yang gede banget. Kecil jadi bukit aja sih, Dok. Kayak gitu. Akhirnya capek, but debat. Udah. Anak-anak ikut kamu semua? Ikut aku semua. Ikut kamu semua. Ada, tapi ada pertanggungjawaban dari mantan bapak, pokoknya kan mantan bapak, mantan suami. Ya pisah itu kan berarti dari 2023 sampai sekarang ya. Aku tuh nikah lagi 2024 akhir. Tengah ya? Tengah. 1 tahun setengah ya? Iya. Tapi 2 tahun itu, pokoknya tahun pertama sama tahun kedua 2023-2024 akhir, itu dia sama sekali nggak pernah yang nafkahin sedikit pun. Oh iya? Iya. Ketemu anak juga nggak. Ketemu anak juga nggak? Anak kedua? Enggak juga. Wah, anak kedua cewek? Cewek. Nggak kenal loh. Malah dia sekarang deketnya sama suami aku yang sekarang. Padahal anak kedua kan cewek biasanya kan cinta pertamanya adalah dengan papanya. Harusnya gitu kan. Cewek apalagi maksudnya lu tuh dikasih anak tuh yang bagus gitu. Maksudnya alhamdulillah ya. Kok maksudnya nggak dihargain juga gitu. Sudah lahiran tapi itu? Udah lahiran. Nggak dilihat sama sekali? Enggak. Wah gokil ya. Gokil kan. Nah maksud aku, sebenarnya kan yang viral itu kata-kata itu ya, Dok, ya, kata-kata gitu. Maksud aku, itu tuh sebenarnya nggak ada apa-apa. Dan menurut aku banyak perlakuannya yang real life itu lebih sadis. Tapi aku juga udah nggak mau lagi cerita-cerita. Aku juga kaget, Dok. Kok ini viral banget? Oh ini emang tega banget ya? Aku sampai mikir gitu. Emang kata-kata ini tega banget ya? Kok sampai orang tuh marah? Kata-kata apa sih? Itu loh yang kayak mendingan gak usah nikah dan punya anak. Karena waktu itu aku pikirnya kayak ya udahlah, mungkin lagi capek atau apa. Iya kayak gitu. Oh ternyata ini tega banget ya. Tapi Fatih dan anak kamu cari nggak papanya selama di sini? Nggak kenal bahkan? Nggak kenal, iya. Anak kedua aku yang perempuan taunya papanya ini. Taunya yang sekarang. Karena memang dari dia masuk rumah sakit nih si Fatih usia, kan aku kenal sama suami sekarang tuh bukan kenal baru, Dok. Udah, maksudnya kakak aku tuh sahabatnya kan, dan emang udah lama banget juga. Jadi waktu Fatih sakit dan anak aku yang kedua sakit, si Gamila sakit, ini yang nemenin gitu loh. Pokoknya dia yang nemenin terus, bantu jaga shift gitu kan, karena kan capek kan, Dok, jaga anak kayak gitu. Pokoknya mau gitu kan. Yaudah akhirnya aku nikah 2024 pertengahan. Dia masih tuh nggak ada tanggung jawab sama sekali. Bener-bener yang kayak, tapi tuh di luaran sana tuh kan netizen tuh banyak yang ngechat aku kan, teman cewek-cewek yang dia deket-deketin itu. Gila ngomongnya tinggi banget sih kayak gini. Pokoknya kayak gitu, maksud aku dia ngomongnya tinggi tapi tuh nggak nafkahin anak, gimana ceritanya. Kayak gitu, kayak iya dia ke Surabaya nih ngasih cincin, kayak gitu-gitu, Dok, bolak-balik. Hah, dia ke Surabaya nyampe, ini anaknya masih satu kota loh sama dia, nggak nyampe, kayak gitu. Kamu untuk kehidupan sehari-hari bagaimana? Aku kan jualan baju.
Oke. Maksudnya ya alhamdulillah ya dok ya. Kan aku bilang nggak pernah nggak dititipin rezeki. Selama aku tuh pegang 2 anak ini sendirian, kayak nggak pernah sekalipun aku kekurangan gitu dok. Atau maaf ya sampai kayak minjem kanan kiri buat gedein anak tuh alhamdulillah tuh nggak gitu kan. Kayak kok ada aja, nggak ada pun tiba-tiba ada gitu loh. Tiba-tiba ada yang endorse lah atau apa. Oh lumayan nih buat beli susu. Aku mikir gitu kan dulu ya. Ya udah kayak gitu dok, ada aja. Oke. Tapi suami yang sekarang itu menerima semuanya? Menerima. Malah sayang banget? Sayang dia sama anak-anak aku sayang banget. Sayang ya, iya. Oke. Jadi kehidupannya sudah bahagia sekarang? Alhamdulillah. Dicari nggak kalau sudah bahagia, sudah seperti ini cari nggak? Mantan, cari nggak? Dia tuh kontak sama mbak aku aja sih. Dia udah mau mulai nafkahin anak pas 2024 akhir lah pokoknya. Dia udah mulai mau, tapi dia kontaknya sama mbaknya anak-anak. Oke. Iya. Ketemu nggak tapi? Enggak, tetap enggak. Kalau suatu hari nanti mantan suami ke depan mau ketemu dengan Fati atau adiknya, kamu kasih nggak? Aku selalu kasih dok. Bahkan aku pernah ada di tahap dia itu 2023 pertengahan bulan Mei atau Juni aku lupa. Saturasinya tuh udah di 50% karena dia sakit pneumonia dan udah parah banget. Itu dirawat di rumah sakit sampai 14 hari. Dokter anak bilang kayak, Bu ini udah parah banget ya, kayaknya kalau misalkan di sini nggak bisa tanganin, kita ke rumah sakit besar aja kayak gitu. Itu kan aku udah stres banget dok. Di situ aku mohon, aku ngechat aku pikir ya lewat deh anak gue. Kayak gitu kan pikiran aku ya dok. Aku ngechat sepupu aku yang masih kontakan sama dia, bilangin dong ke bapaknya gini. Gue nggak minta duit, gue nggak minta apa-apa. Gue minta lu ada pas nih anak maksudnya amit-amit kenapa-napa. Kayak gitu kan, karena udah lama banget dirawatnya dok. Terus aku minta tolong juga sama temen-temen dia kan, kayak bilangin dong kayak ini. Diblok semuanya. Diblok terus dia nggak mau tahu. Wah gokil. Gokil kan dok, terus kayak di situ sih titik aku yang kayak titik balik sakit hati aku banget kayak ya udah dia nggak peduli sama anak. Dan maksudnya aku tuh nggak pernah bilang dia nggak sayang sama anak ya. Aku selalu bilang dia sayang kok sama anaknya. Seperti ayah ke bapak, tapi aku tuh gak tahu ya itu tuh lu tuh kenapa sih kayak gitu loh, maksudnya kenapa sih, kan mungkin lu sama gue ada masalah tapi kan anak tuh nggak salah apa-apa. Di situ sih titik balik yang aku sakit hati banget, yang ini anak udah 50% udah yang aku nggak minta uang, nggak minta apa-apa loh dok. Di situ nggak minta sama sekali, cuman lihat aja nih anak lu, mungkin dia butuh lu kali atau gimana. Aku nggak tahu ya namanya. Dan juga kasih kesempatan untuk dia juga kan sebenarnya. Iya, aku selalu kasih kesempatan untuk dia ngelihat mungkin anaknya ini adalah momen terakhir juga kan aku gitu pikir. kan. Sebagai seorang bapak nanti kan kalau nggak dikasih tahu dia bilang aku kenapa kamu nggak kasih tahu iya. Atau aku yang disalahin kan takutnya atau gimana. Oke. Tapi harapan kamu apa untuk Fatih besar nanti? Harapan aku buat dia sih. Hai, datang lagi dia. Ditanya harapan dia datang. Apakah dia ingin memberikan harapan? Gimana? Harapan aku untuk Fatih sih ke depannya ya sebenarnya aku nggak butuh muluk-muluk yang oh kamu harus jadi ini ya, harus ini, atau kamu harus berbakatnya kayak gini-gini. Enggak, aku tuh lebih kayak semoga dia sehat aja sih dok. Dia sehat, terus dia panjang umur. Ya terus pokoknya ya itu sih yang dulu pas hamil dia aku tuh mimpi kan dok, punya anak laki nih, pengennya dia udah gede jadi dokter, jadi ini pas dia lahir, oh ternyata gue tuh nggak boleh nih kayak gini. Ternyata itu tuh semua tuh bukan kontrol aku kayak gitu kan, karena kan kita kan persiapin, mau nabung anak harus jadi dokter nih, harus kayak gini. Nah sekarang dibalik pas udah ada dia, ya udah aku cuma pengen dia sehat, dia tumbuh besar, ya dia sayang sama keluarganya gitu sih. Ya bang ya. Titip pesan untuk abang, kalau abangnya sudah besar nanti bisa nonton video Umiya. Mau ngomong apa nih Umiya? Umiya, panggil Umi. Mama mau ngomong apa mama dengan Fatih kalau Fatih sudah besar nanti mama? Enggak apa-apa, saya jagain, saya jagain, tenang. Ya aku pengen pas Fatih udah bisa nonton video ini, sedih deh. Ya aku pastinya bakal bilang, aku pengen ngomong sih sama Fatih kayak gak usah khawatir deh buat hadapin ke depannya, karena selama ada ibunya, selama ada aku pasti akan backing dia terus gitu loh. Terus aku juga harapan aku dia sedih deh dong, aku ngomongnya jadi susah. Ya semoga
si Fatih ini bisa struggle sama hidupnya karena mungkin banyak yang akan gak sesuai sama ekspektasi dia nantinya pas dia besar. Dia struggle dan udah cukup sehat aja sih, Dok. Itu. Oke. Fatih, mau titip pesan untuk mantan? Enggak. Enggak.